Fahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut, akan melaksanakan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Lilah Mutiah dari SD Muhammadiyah 2 Garut Kota. Bersama saya, Desi Desmiawati dari SMP Negeri 6 Garut. Bersama saya, Fahmi Anggi Anjeni dari SLB Bani Al-Mutakin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fahmi. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Fahmi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Bu Fahmi, alhamdulillah kita ketemu ya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini katanya Bu Fahmi akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu. Oke. Sebelum proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Fahmi? Boleh Ibu. Baiklah ya. Jadi maksud tujuan kita hari ini kita mau membicarakan tentang persiapan untuk kegiatan coaching yang akan Bu Fahmi lakukan ya. Kemudian Bu Fahmi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai kegiatan pra-observasi sebelum Bu Fahmi melakukan kegiatan coaching hari ini ya. Oke Bu. Tujuan dari percakapan ini adalah merencanakan hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Fahmi pada coaching nanti. Ya. Baiklah, apakah Bu Fahmi sudah siap? Siap. Oke ya. Nah, begini Ibu, sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu Fahmi, nanti ada pertanyaan yang pertama yang akan didiskusikan yaitu mengenai rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah alur ceritanya sudah betul atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Fahmi ya. Nah, jangan lupa juga Bu Fahmi disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya proses kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching ya. Sebelum melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Fahmi? Boleh. Ya, baiklah Bu Fahmi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi, betul kan Bu? Ya. 3 ya, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu? Betul ya. Di antara ketiga yang barusan Ibu sebutkan tentang kompetensi inti, sepertinya Bu Fahmi apa nih yang ingin lebih spesifik dikembangkan oleh Bu Fahmi ketika observasi nanti? Ini Bu, saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching gitu. Oke ya, baik ya. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik ya Bu Fahmi ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Lalu indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Fahmi dalam proses ketercapaian coaching kali ini?
saya ingin pada kegiatan coaching kali ini saya dapat menggali potensi dalam diri coach sehingga dapat menemukan Bu solusi dari permasalahannya, terus atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Saya juga berharap saya bisa lebih mendalami pembelajaran modul 2.1 ini tentang coaching sehingga menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Iya, oke. Jadi Ibu indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan solusi ya dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Fahmi. Sekarang apakah Bu Fahmi sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching hari ini? Siap, insya Allah. Alhamdulillah ya, hebat ya Bu Fahmi. Nanti sudah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Fahmi ya. Silahkan sekarang lakukan proses coachingnya. Selamat dan sukses ya Bu Fahmi. Iya, terima kasih Ibu. Ya, baiklah saya akhiri dulu ya Bu Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2.3. Assalamualaikum Ibu Lila, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Fahmi, siang juga. Bagaimana Ibu Lila kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mudah-mudahan kita juga senantiasa Ibu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Amin. Ini Bu ada apa nih Ibu Lila? Sepertinya ada yang ada yang sedang dipikirkan dan ingin disampaikan. Iya nih Bu Fahmi, saat ini sedang ada yang saya pikir. Alhamdulillah, panggil ini. Assalamualaikum Bu Fahmi. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Fahmi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Bu Fahmi, alhamdulillah kita ketemu ya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini katanya Bu Fahmi akan melakukan proses coaching ya? Iya betul. Oke. Sebelum proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Fahmi? Boleh Ibu. Baiklah ya. Jadi maksud tujuan kita hari ini kita mau membicarakan tentang persiapan untuk kegiatan coaching yang akan Bu Fahmi lakukan ya. Kemudian Bu Fahmi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai kegiatan pra-observasi sebelum Bu Fahmi melakukan kegiatan coaching hari ini ya. Oke Bu, tujuan dari percakapan ini adalah merencanakan hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Fahmi pada coaching ya. Baiklah, apakah Bu Fahmi sudah siap? Siap. Oke ya. Nah begini Ibu, sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu Fahmi, nanti ada pertanyaan yang pertama yang akan didiskusikan yaitu mengenai rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah alur tirtanya sudah betul atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu Fahmi ya. Nah jangan lupa juga Bu Fahmi disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya proses kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching ya. Sebelum melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Fahmi? Boleh. Ya, baiklah Bu Fahmi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik ya.
jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi, betul kan Bu? Ya, 3 ya, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu? Betul ya. Di antara ketiga yang barusan Ibu sebutkan tentang kompetensi inti, sepertinya Bu Fahmi apa nih yang ingin lebih spesifik dikembangkan oleh Bu Fahmi ketika observasi nanti? Ini Bu, saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk koci gitu. Oke ya, baik ya. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik ya, Bu Fahmi ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Lalu indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Fahmi dalam proses ketercapaian coaching kali ini? Saya ingin pada kegiatan coaching kali ini saya dapat menggali potensi dalam diri coach sehingga dapat menemukan Bu solusi dari permasalahannya, terus atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Saya juga berharap saya bisa lebih mendalami pembelajaran modul 2.1 ini tentang coaching sehingga menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Iya. Oke, jadi Ibu indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan solusi ya dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Fahmi. Sekarang apakah Bu Fahmi sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching hari ini? Siap, insya Allah. Alhamdulillah ya, hebat ya Bu Fahmi. Nanti sudah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Fahmi ya. Silahkan sekarang lakukan proses coachingnya. Selamat dan sukses ya Bu Fahmi. Iya, terima kasih Ibu. Ya, baiklah saya akhiri dulu ya Bu Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2.3. Assalamualaikum Ibu Lila, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Fahmi, siang juga. Bagaimana Ibu Lila kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mudah-mudahan kita juga senantiasa Ibu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Amin. Ini Bu ada apa nih Ibu Lila? Sepertinya ada yang ada yang sedang dipikirkan dan ingin disampaikan. Iya nih Bu Fahmi, saat ini sedang ada yang saya pikirkan ya. Ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Bu Fahmi ada waktu? Tentu Bu ada ya tentu saja Bu, sepertinya ada waktu 15 menit lagi ya. Apa nih kira-kira yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu Fahmi, saat ini saya sedang merasa kesulitan nih di dalam proses pembelajaran. Saya mengatasi beberapa murid saya kurang fokus dalam kegiatan belajar mengajar saya berlangsung ya Bu ya. Dan juga selain itu ada murid-murid saya yang lemah di dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Begitu. Nah, kita bisa berbincang ya Bu dalam 15 ini kan Bu. Apa nih yang ingin Ibu Lila capai setelah perbincangan ini? Saya ingin anak-anak di kelas saya bisa fokus belajar tentunya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian saya juga ingin murid-murid bisa menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Baik. Ibu ingin anak-anak bisa fokus dan memahami materi yang Ibu sampaikan ya? Betul Bu. Bagaimana cara supaya anak-anak bisa fokus belajar dan menerima materi pembelajaran yang disampaikan dengan baik? Betul Bu. Mengapa tujuan itu penting bagi Ibu Lila? Karena saya ingin anak-anak bisa memahami semua pembelajaran yang saya sampaikan dan tentunya hal itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan di awal pembelajaran Bu. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini yang kurang fokus dan kesulitan di dalam memahami pembelajaran itu kenapa? Sepertinya Bu ya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid saya tersebut mengalami kesulitan Bu.
Oh begitu, ada beberapa faktor ya Bu. Iya. Kira-kira faktor apa nih yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi? Ya, setelah saya bertanya kepada murid-murid saya, ternyata murid-murid saya ada yang menjawab belum sarapan, bahkan tidak sarapan, hampir setiap hari itu tidak sarapan dari rumahnya. Dan juga ada anak-anak lainnya yang memiliki pemahaman masih lambat, Bu. Oh jadi ada anak yang tidak sarapan dan memang daya serap anak itu ya. Ya, Menurut Ibu Lila, ciri-ciri anak yang kurang fokus belajar itu seperti apa Ibu? menurut saya anak-anak yang fokus belajar itu ciri-cirinya ketika pembelajaran yang saya sampaikan, anak-anak itu tidak hanya duduk terdiam saja, Bu. Karena duduk terdiam saja bukan berarti anak itu fokus. Tetapi menurut saya anak dikatakan fokus itu ciri-cirinya ketika saya menjelaskan, anak tersebut mampu merespon dengan baik. Kemudian ketika saya bertanya, anak tersebut aktif menjawab. Terjadi komunikasi yang dua arah gitu, Bu ya. Itu ciri anak-anak tersebut fokus di dalam pembelajaran saya. Tapi ini malah anak-anak tersebut banyak terdiam. Jadi cenderung kesannya seperti melamun. Oh iya, paling tidak memberi respon yang baik ya Bu. Iya, Bu. Respon positif terhadap pembelajaran. Ya. Baik Bu, setelah Ibu Lila mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana Bu kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Sempat terpikir oleh saya ada beberapa yang akan saya lakukan untuk kedepannya ya. Langkah pertama, Ibu, saya akan lakukan untuk murid-murid yang tidak sarapan itu saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid. Namun sebelumnya saya memberikan pemahaman dulu kepada murid saya bahwasannya sarapan itu penting. Lalu setelah itu saya komunikasikan dengan orang tua mereka bahwasannya diusahakan sebelum berangkat sekolah anak-anak harus sarapan terlebih dahulu supaya ketika proses pembelajaran bisa fokus gitu. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih untuk anak-anak yang lambat tersebut daripada teman-teman yang lain yang sudah lebih paham. Ya, Bu Lila, itu rencana yang sangat bagus ya, luar biasa menurut saya, di mana Ibu Lila mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan. Ya, Bu. Pada murid yang tidak sarapan sehingga bisa fokus. Kemudian untuk siswa yang agak lemah, Bu Lila memberikan bimbingan lebih Ya, nih. Bu. Menurut Ibu, kira-kira bimbingan seperti apa Bu yang akan Ibu berikan? Bimbingan yang akan berikan itu seperti memberikan latihan-latihan soal tentang pemahaman yang setelah dipelajari diberikan latihan lagi sehingga anak-anak tersebut menjadi lebih paham materi yang sudah saya sampaikan. Ya, terus ya gitu diulangi ya Bu. Iya, Bu, betul. Tapi tetap ya Ibu terus membimbing terus gitu ya. Terus membimbing sampai anak-anak benar-benar paham. Oke, sampai mereka bisa berarti ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Mulai besok, bukan? Bagus sekali ya Bu. Kemudian menurut Ibu komitmen apa nih terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang akan Ibu terapkan nanti? Ya, tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, Bu, secara terus-menerus, berkelanjutan, dan harus konsisten, Bu ya. Jadi hal itu tidak hanya dilakukan oleh saya sekali saja, tetapi harus terus-menerus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang baik dari anak-anak saya. Oh iya. Terus kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya yang dapat membantu saya menjaga komitmen ada kepala sekolah ya, kemudian orang tua, dan juga rekan sejawat saya, ada Bu Desi, kemudian ada Bu Dewi, banyak pemuda yang bisa membantu saya dalam hal ini. Baik, jadi saling berkolaborasi ya Bu? Betul, Bu Pani. Untuk hasil yang lebih baik. Oke Ibu, kemudian bagaimana nih tindakan Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, jadi tidak hanya cukup di awal saja, tetapi terus lakukan komunikasi yang baik dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, Bu. Jadi tidak hanya saya memberikan bimbingan di sekolah saja, tetapi orang tua juga mempunyai. Assalamualaikum Bu Fahmi. Waalaikumsalam Ibu Desi. Bagaimana tadi Bu Fahmi kan sudah melakukan proses coaching ya. Bagaimana Bu Fahmi? Sudah berjalan dengan lancar tadi? Iya, alhamdulillah sudah Bu. Tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama,
Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur-alur tersebut bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, Bu Fahmi ya. Jadi Bu Fahmi sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching secara atau sesuai dengan alur tirta ya Bu Fahmi ya. Tadi juga saya sudah amati beberapa catatan Bu Fahmi. Tadi saya pertama ya, Bu Fahmi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Begini Bu Fahmi tadi juga sudah berhasil nih menemukan menerapkan rasa tanggung jawab dan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching ya. Tadi saya lihat sudah berjalan dengan baik ya. Oke, saya juga sudah mendengar tadi percakapan Ibu dengan coachingnya. Coachingnya sudah tadi sudah terlihat fokus kepada coaching ibunya, kemudian Ibu juga sudah ada present atau kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu sudah juga mendengarkan aktif. Tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching ya. Luar biasa sekali ya Bu Fahmi sudah berikan proses coaching hari ini dengan baik ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses ya dan diberikan kemudahan lagi untuk melakukan coaching di lain waktu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Fahmi ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Bu Fahmi kembangkan nih berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Fahmi? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu cara memahami lagi proses tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depan. Baik ya, luar biasa sekali ya Bu Fahmi. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi dan memahami lagi alur tirtanya ya Bu Fahmi ya, sehingga kedepannya mudah-mudahan Bu Fahmi bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi dibanding dengan hari ini ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya ya. Kemudian sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Saya akhiri sampai di sini ya Ibu Fahmi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat Bu Fahmi dan juga saya ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.